Saya ingat kembali, kadang-kadang saya juga dipertanyakan kawan-kawan gitu. Saya ingat pada kata nasional, ya kan? Dulu rasanya kan ada bank yang pro kepada pengembangan usaha lokal, ada semacam nasionalisme. Lalu saya katakan demikian, lalu teman-teman mengatakan uang nggak punya negara. Lalu sekarang dikatakan bank swasta nasional. Apakah benar kalimat ini dari segi kepemilikan? Iya. Ini menarik ini. Ini memang hal yang berbeda, tapi saya akan sampaikan juga ini. Sekarang ini kan kenyataannya sudah ada 12 bank swasta nasional yang dikuasai oleh asing. Mayoritas. Dan itu paling besar. Dan 10 besar. Dan itu bank-bank swasta nasional yang top lah ya. Ada 12 bank. Nah itu sebetulnya kan mereka yang menguasai. Tapi di lain sisi kita lihat kalau bicara mengenai IT, bank-bank asing yang murni asing itu semua seperti aman. Citibank. Ya, itu semua kan aman, karena memang sangat. Amex. Iya. Sekarang kenapa mereka nggak bisa berlakukan di bank swasta nasional yang sebetulnya mayoritas sahamnya dikuasai oleh mereka? Ternyata kemarin-kemarin ini banyak bank-bank itu bobol kan? Iya. Gitu. Itu dari 6 bank ya, artinya di luar Mandiri itu Permata, BII, Niaga, BCA. Iya. Dari satu lagi. Ya, dan 6. Ya, itu kita sama-sama tahu itu dari berita-berita ya, dari berita-berita kenyataannya seperti itu. Nah itu kan tentunya sangat memprihatinkan dari kita. Mereka ini mayoritas asing gitu ya? Iya, kalau seperti jelas itu yang tadi disebutkan itu asing semua mayoritas. Iya mayoritas. Mayoritas asing. Apa karena kita jual lalu mereka nggak punya nasionalisme Pak? Ya akhirnya kan kita jadi muncul satu pertanyaan besar seperti itu. Jangan-jangan. Itu memang sesuatu yang harus dibuktikan dulu. Tapi kan jadinya akhirnya masyarakat juga jangan-jangan karena itu. Karena ini sudah sampai dalam tahap yang kalau kita nggak hati-hati, perbankan nggak mau memperbaiki diri, kemudian yang bank-bank yang besar-besar itu yang ternyata kebobolan juga, itu nggak memperbaiki diri, maka kepercayaan masyarakat akan hilang. Sekarang ini kenyataannya kan udah hilang. Saya yakin kalau misalnya sekarang ada satu statistik, pasti penggunaan transaksi melalui ATM jauh berkurang sekarang. Mohon maaf, mungkin agak personal. Tolong ceritakan ke pemirsa, keluarga Anda arisan sekarang sudah nggak berani teman-teman. Coba itu pengalaman menarik. Ya, itu mungkin pribadi, tapi kenyataannya faktanya seperti itu. Nggak berani lagi kawan-kawan mentransfer ke istri ya? Iya, jadi istri saya kemarin dia cerita, dia bilang dia ikut arisan. Biasanya tuh transaksi lewat ATM. Sekarang nggak berani, semua cash. Diantar cash? Diantar cash dengan alasan takut itu. Kejadian baru kemarin. Sebenarnya bukan hanya takut uangnya itu nggak nyampe atau bagaimana, tapi takut akhirnya itu semua isi perutnya dia di dalam kartunya dia ini diketahui oleh orang lain. Jadi dia nggak mau pakai menggunakan jasa ATM lagi. Nah kalau udah kayak begitu, apa nggak kita rugi semua jadinya? Baik. Pemirsa, kebetulan kita bisa menghubungi sumber dari Bank Mandiri. Kita sebetulnya berharap ya, bank pemerintah itu kan lebih dari swasta yang tadi itu. Kalau kita boleh curiga, mereka milik asing. Tapi Bank Nasional kita juga kena. Kebetulan sudah ada di telepon. Selamat sore Ibu Widayati, saya Iwan Piliang dari Prestok QTV Ibu. Selamat sore Bapak. Di samping kiri saya ada Bung Ruby Alamsah yang juga ada bersama Ibu di Metro TV ya, kemarin. Iya, selamat sore Pak Ruby. Selamat sore Bu. Ada Bung Daniswara Harjono, beliau pakar hukum perbankan. Iya, selamat sore Pak. Nah, begini Ibu Wida, kebetulan saya pribadi di blog juga di Facebook dapat keluhan dari banyak teman-teman yang uangnya hilang di ATM. Kami tadi mengupas hal yang umum lalu spesifik ke ATM. Sebenarnya aturan perbankan juga ketentuan BI soal audit security IT itu jelas antara lain 6 bulan sekali. Kita akan bangga bank nasional kita juga lebih baik dari bank swasta. Kenapa Mandiri juga terkena Ibu? Terkena apa itu Pak? Terkena nasabahnya yang hilang uangnya di ATM seperti kasus Pak Rifa ya kemarin di Bandung. Pak Raffi, Pak Raffi. Gini. Itu mungkin saya perlu clarify. Sampai dengan saat ini kita nasabah kita yang pengaduan terindikasi terkait dengan kasus yang seperti di Bali ini itu gak ada. Tapi bahwa nasabah ada yang komplain merasa tidak melakukan transaksi
atau merasa tidak transfer, itu ada ada datang ke kita gitu. Nah, kasus yang Pak Raffi kemarin mungkin salah satu dari kasus yang kita sudah selidiki juga. Menurut kita itu bukan kesalahan bank, karena ada certain factor yang kita udah selidiki gitu ya. Jadi ini bukan kejadian nasabah tidak mengakui transaksinya itu tidak 100% itu murni karena kasus seperti di Bali. Ya. Kebetulan Bung Ruby ada di sini. Mungkin ingin bertanya ke Ibu, hal yang seperti Pak Raffi itu apa tidak mungkin sama dengan urusan skimming ATM? Kalau analisa saya dari data yang saya lihat dari Pak Raffi, dari rekening print out rekening beliau, dari timingnya dan dari metode cara pengambilan dana-dananya, itu kebetulan memang saya lihat mirip dengan kasus yang ditangani Polda Metro Oktober 2009. Dan Pak Raffi itu saya lihat dia kena di 2009 bulan Juli ya. Jadi ya betul. Jadi itu ada kemiripan transaksi penyelewengan transaksi yang mirip dilakukan oleh penjahat yang telah ditangkap Polda Metro bulan Oktober 2009 tersebut. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, sampai hari ini yang kasus seperti Pak Raffi jumlahnya banyak? Enggak banyak Pak. Gini, yang kasus-kasus yang ini mungkin saya nggak mau bahas secara ini ya, karena kita juga udah dapati beliau tuh kenal dengan orang-orang yang di rekening tujuannya ditransfer gitu sebenarnya. Jadi kita nggak tahu apa pengaduan yang genuine atau apa gitu, kita nggak tahu motifnya masih sampai saat ini kalau yang kasus seperti itu. Tapi kalau kasus yang misalnya tidak mengakui dia ada transaksi dan kita bisa buktikan dengan ada CCTV, itu ternyata orang dekatnya, itu banyak kita temui gitu Pak. Oke. Lalu apakah semua ATM Mandiri pakai anti skimming Ibu? Terus terang belum 100%, tapi kita... Berapa persentasenya Bu? Sudah hampir 80%. Jadi kita juga terus-menerus kita perbarui, karena ada beberapa jenis ATM yang tidak bisa dipasangi. Kita sedang lakukan modernisasi, kita istilahnya kita trade in dengan ganti dengan ATM-ATM yang baru, itu ada juga. Persentase yang lama dan baru berapa Bu pembandingnya? Yang lama sih sedikit Pak yang tidak bisa dipasangi anti skimming. Tapi kita tahun ini kita terus-menerus kita lakukan penggantian, karena ini kan juga terkait dengan investasi dan sebagainya ya. Iya. Jadi kita terus-menerus, jadi tidak hanya terkait karena ada kasus ini saja, tapi secara berkesinambungan kita terus-menerus meningkatkan keamanan transaksi elektronik. Apalagi transaksi elektronik saat ini di perbankan nasional saya kira sudah lebih besar dibandingkan dengan transaksi di cabang gitu. Baik, pertanyaan terakhir Ibu. Peraturan Bank Indonesia ada audit security IT per 6 bulan. Apakah Bank Mandiri melakukan? Oh iya, kita sudah melakukan. Kita secara rutin melakukan dan ini sudah kita lakukan. Di audit independen atau internal Ibu? Independen Pak. Kalau internal itu udah pasti kita lakukan. Boleh tahu nama auditornya? Saya tidak menangani itu. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak kesempatannya. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Enggak sih Pak, mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa kasus ini saya kira udah ditangani dengan sangat baik oleh kepolisian. Jadi minta tolong masyarakat juga tidak terlalu panik. Yang penting bahwa kalau mau transaksi tolong amankan diri sendiri, jangan kasih tahu PIN kepada siapa-siapa. Kalau mau transaksi jaga, jangan di sembarang tempat juga gitu Pak. Baik. Dan message-nya dari perbankan, kita terus-menerus kok meningkatkan keamanan transaksi digital gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak Ruby, Pak Dani. Selamat sore Bu.